Halo sobat investor, kembali lagi bersama gue. Oke, kali ini gue mau bahas soal eh, saham Tower ya, Sarana Menara Nusantara. Di tanggal 25 Juni, gue udah menghitung harga wajarnya, itu di kisaran sekitar 1161. Dan di saat itu gue ngitung pada saat harga 990. Nah, bagaimana keadaannya? Gue sekarang mau review secara teknikal, fundamental, kemudian broker summary-nya seperti apa. Kita lihat ke fundamentalnya terlebih dahulu ya, untuk saham Tower ini. Secara aset hutang modal, aset lebih tinggi daripada hutang, ya. Kemudian nilai buku meningkat dari sejak 2017. Terus aset lancar versus hutang lancar. Hutang lancarnya cukup tinggi ya, kan memang hampir 3 kali lipatnya dari aset lancar. Ini perlu di note, perlu dilihat di laporan keuangan secara lengkap. Nah, kalau gue memang note aja nih satu kurang bagus gitu. Kalau harus lihat laporan keuangan lebih lengkap, gue nggak bisa ya, karena banyak banget. Tapi emang perlu lah sekali-kali untuk melihat. Silakan teman-teman dilihat ya. Tapi ini note nih, kenapa nih? Kemudian penjualan beban pokok harus laba. Intinya penjualan lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Bagus. Laba Terus laba ditahan, terus dividen. Laba ditahannya juga bagus ya, karena tinggi, artinya buat ekspansi, buat pengembangan bisnisnya. Kita lihat dividennya itu di angka 2,4%. Lumayan, meskipun tidak bisa diharapkan secara dividen yang besar. Kemudian operasi kas, biaya investasi dan perubahan kas, di sini memang not juga nih di 2021 cenderung meningkat ya, di pembiayaan malah meningkat. Kemungkinan mungkin ada pembuatan tower baru, pembukaan tower baru, operasi juga meningkat, investasi cenderung menurun ya, dan perubahan kas naik. Nah, ini juga jadi not nih. Ini di 2021, laporan terakhirnya 2021. Nggak apa-apa, kita melihat secara peningkatan. Secara kuartal kita juga sudah menghitung rasionya ya. Intinya kita melihat secara umum dulu nih. Kemudian lihat rasio profitabilitasnya. Rasio profitabilitas dari tower ini seberapa besar? Nah, dari 2015 ke 2021 itu cenderung menurun. Ini not juga kurang bagus. Kemudian imbal hasil aset dan ekuitas lebih tinggi ekuitas dibanding aset. Dan margin laba kotornya itu melebihi sektornya, bagus. Margin laba operasi juga melebihi rata-rata sektornya, bagus. Margin laba bersih melebihi rata-rata sektornya, cukup bagus juga. Ya. Imbal hasil aset, ya tentu tadi sudah lebih tinggi daripada aset itu emang menurun ya, imbal hasil asetnya, tapi ekuitasnya lebih tinggi daripada asetnya. Nah, ini cenderung stagnan ya, pergerakannya memang kalau stagnan seperti ini ya nggak kemana-mana harganya. Nanti kita lihat. Nah, yang terakhir kita lihat secara rasio kewajiban dalam membayar hutangnya. Untuk DER, nah ini yang perlu dilihat. Untuk DER ini, saham Tower itu 4 kalinya ya. Ini sangat tinggi, ini juga perlu diwanti-wanti. Nah, saham Tower. Kalau lebih jelasnya apa sih saham Tower? Eh, nah, ini berfokus di investasi. Operasi khusus. Nah, memiliki operasi menara telekomunikasi dan menyewakan operator nirkabel. Nah, kemungkinan dari itu karena hutang-hutang pembiayaan pembangunan tower atau penyewaan tower. Itu. Lihat secara teknikal. Secara teknikal sudah rebound ya di harga 880 tanggal 20 Juni bulan lalu. Nah, ini yang jadi catatan penting. Gue sangat suka banget ketika menemukan ada namanya gap. Gap terbentuk ya di awal Juni, kemudian ditutup di akhir Juni atau pertengahan. Ini menarik, karena bagi gue gap itu pasti ketutup. Kan gap itu terbentuk, itu namanya harga lagi diskon. Itu aja intinya. Kemudian secara pergerakan ini sudah mulai uptrend dengan ditunjukkan garis EMA 50 dan garis EMA 150 ya.
berada di bawah candle, artinya candle ini berada di atas garis kedua tersebut, gitu. Sekarang memang cenderung untuk bertahan di area support terdekatnya, ya, di area support terdekatnya di 130-an, ya, dan harga sekarang update tanggal 20 itu di 1140-an. Ini sedang menguji resisten terdekatnya di 1200-an, namun tidak bisa bertahan dan cenderung ini akan sideways sebentar arahnya, kecuali memang ada pergerakan asing yang mengakumulasi saham ini bisa langsung menembus resisten 1200-an ini. Plastik ini sedang ke bawah, adanya oversold, kemungkinan bisa kembali karena arah mengetes resisten pertama ini 1200. Kemudian ditandai MACD juga mengarah ke bawah karena memang eh, secara jangka pendek ini sudah turun ya dari tanggal 8 Juli sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, berapa harga wajar yang pernah gue hitung? Itu sebesar 1160-an. Di analisis Stockbit itu 1400, gue bilang wait and see, ya. Gue bilang wait and see. Ke depan lumayan bagus, karena memang ini saham tower telekomunikasi. Cicil dari sekarang dapatkan harga murah. Nah, harga murahnya berapa? Nah, kemarin kan emang di harga 900-an gue nggak rekomendasikan. Maksudnya nggak, penilaian gue nggak langsung HK gitu ya. Nah, di tanggal 20, ini kan di segini 900-an. Nah, kalau misalkan kita proyeksikan, ya, beli di sini, kemudian jual di minimal di sini ini ya, kenaikannya udah 19%. Nah, padahal gue kan nggak rekomendasikan menurut penilaian gue ya, eh, kalau bisa dia bawah harga 900 gitu, 990 udah benar di bawah 990 kan. Tapi memang langsung naik. Nah, kita lihat ada akumulasi atau tidak nih. Power itu setelah sebulan terakhir memang kalau asing memang keluar ya distribusi ya, saham tower distribusi. Namun 2 hari dan 3 hari yang lalu itu ada akumulasi dari asing gitu. Kemudian di tanggal sekarang juga adanya akumulasi nih dari broker-broker. Nah, kemungkinan ini yang penggerak itu bukan asing, tapi memang investor lokal gitu. Kalau asing memang cenderung distribusi. Kenapa distribusi? Itu tadi nih, dari bulan April sampai sekarang itu distribusi. Akankah tower menembus harga 1000 yang sesuai dengan proyeksi gue ya? Ya, kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Karena memang sekarang udah di area 1000-an. Di area 1000-an, menurut gue bagi yang sudah melakukan pembelian ya di area 900-an, sebesar profit di 19% ya silahkan ya. Proyeksi bisa profit ke 33%-an ya, itu juga cukup bagus. Itu semua untuk saham tower perkembangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.